Selamat sore kepada teman-teman sekalian. Nama saya Jarka Wijaya dan pada hari ini saya akan membuat video tentang tugas ketiga dari mata kuliah Manajemen Desain Institut Teknologi Sumatera. Jadi pada tugas hari ini saya harus membuat video tentang bagaimana saya akan mengelola sebuah bisnis dan bagaimana cara saya mengelola sumber daya manusia yang ada pada bisnis tersebut. Jadi pada awal perusahaan saya ingin membuat sebuah perusahaan videografi. Saya dipercayakan oleh seorang investor untuk membangun sebuah bisnis dan saya diberikan modal sebesar 10 juta rupiah. Tenaga kerja yang saya miliki adalah satu orang tenaga kerja yang terampil dan ahli, dan disertai dengan dua tenaga kerja yang merupakan lulusan dari SMK dan tidak memiliki keterampilan dalam bidang ini. Namun, mereka bersedia untuk tidak dibayar pada 1 bulan pertama. Dan saya memiliki akses menggunakan ruang bebas sewa berukuran 5 dikali 10 meter. Untuk soal pertama yang akan saya jawab adalah jelaskan rencana Anda di 3 bulan pertama. Jelaskan dalam setiap bulan. Jadi untuk bulan pertama dari awal bisnis saya akan menginvestasikan modal yang saya dapatkan yang berupa 10 juta untuk membeli properti yang ada pada studio videografi. Saya akan gunakan minimal 7 juta untuk pembelian alat-alat elektronik seperti sebuah kamera, pencahayaan, dan sebuah laptop beserta investasi lainnya seperti sebuah background yang berwarna polos. Pada minggu pertama dari bulan pertama, setelah saya beserta dengan karyawan-karyawan saya berhasil dalam memasang peralatan yang dibutuhkan pada ruang bebas sewa yang saya akan gunakan sebagai studio saya akan fokus pada promosi dan pelatihan karyawan. Saya akan menggunakan bulan kedua untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Di samping dari mencari keuntungan, saya juga akan melakukan pelatihan tambahan kepada 2 karyawan lulusan saya, memberikan pengalaman kerja kepada 2 karyawan lulusan tersebut. Selain itu, saya juga akan fokus dalam promosi usaha. Bulan ketiga, saya juga akan gunakan untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya, dan saya juga akan melakukan pelatihan terakhir untuk 2 karyawan lulusan yang saya miliki. Saya juga akan melakukan promosi usaha untuk membawa banyak pelanggan dan melakukan investasi tambahan tergantung dan berdasarkan dari keuntungan yang saya dapatkan dari bulan kedua. Sekarang saya akan berlanjut kepada soal kedua. Untuk poin pertama dari soal kedua, apa yang akan Anda lakukan agar dapat memaksimalkan seluruh sumber daya manusia, modal, dan ruangan yang Anda miliki? Jadi untuk memaksimalkan sumber daya manusia yang saya miliki, saya akan melakukan pelatihan yang menyeluruh kepada karyawan saya yang sesuai dengan soal yang sebelumnya. Saya akan lakukan selama 3 bulan dengan intensitas yang menurun pada setiap bulannya. Untuk modal yang saya gunakan, saya akan menginvestasikan 7 juta untuk peralatan-peralatan, dan peralatan-peralatan yang saya gunakan ini bukan merupakan barang yang baru. Saya akan menggunakan peralatan-peralatan yang telah dipakai dan dijual kembali, tentu saja dengan memperhatikan kualitas dari produk tersebut. Untuk memaksimalkan ruangan yang saya miliki, saya akan menggunakan luar dan dalam dari ruangan tersebut secara semaksimal mungkin.
memaksimalkan ruang tersebut dengan memasang peralatan secara ideal dan menggunakan daerah di sekitar ruangan tersebut sebagai situs promosi. Untuk poin kedua dari soal kedua, apa cara yang Anda tempuh agar memiliki sumber daya manusia yang berguna dan memiliki keterampilan sehingga mendukung bisnis Anda? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan memaksimalkan bagian pelatihan yang saya terapkan pada bulan pertama hingga bulan ketiga. Saya juga akan memberikan pegawai dan karyawan saya jam kerja yang masuk akal, namun masih dalam jangkauan jam kerja yang menguntungkan. Sebuah daerah tengah di mana karyawan-karyawan saya dapat bekerja dengan sepenuhnya dan menarik keuntungan sebesar-besarnya. Saya juga akan memfamiliarisasikan diri dengan pegawai-pegawai saya dan sehingga karyawan yang bekerja tidak terlalu tegang. Untuk poin ketiga, bagaimana cara Anda agar dapat menemukan partner atau karyawan yang baik? Jika saya melakukan perekrutan, saya akan mencari karyawan yang terampil dan memiliki keahlian sosial yang baik. Untuk partner, saya akan mencari partner yang terdapat di bidang saya secara daring, dan pada proses ini saya juga akan memastikan sejarah dan keahlian yang dimiliki oleh partner tersebut untuk memastikan bahwa saya tidak akan kecewa atau ditipu dalam partnership tersebut. Poin keempat, apa strategi yang Anda agar minimal produk Anda diketahui oleh setidaknya 10.000 orang dalam satu bulan. Jadi untuk bulan pertama saya akan fokus dalam promosi. Saya akan membuka akun YouTube perusahaan untuk memberikan showcase dari hasil-hasil dan produk yang saya hasilkan. Saya juga akan gunakan Instagram sebagai media promosi, dan saya akan sebagai metode promosi akan menggunakan daerah sekitar ruangan bebas sewa tersebut untuk memberikan setiap pelanggan kesempatan untuk mencoba jasa yang saya berikan secara gratis untuk 1 bulan pertama, sehingga memperbesar kemungkinan saya mendapatkan pelanggan pada 1 bulan pertama, dan dengan harapan pelanggan tersebut dapat menyebarkan jasa saya kepada teman-teman dan keluarga mereka. Untuk poin kelima, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa nyaman karyawan? Saya akan memberikan mereka waktu istirahat setiap 2 jam kerja. Saya juga akan memfamiliarisasikan diri kepada karyawan saya. Untuk poin keenam, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa hormat dari karyawan? Untuk mendapatkan rasa hormat dari karyawan saya akan menerapkan kepemimpinan yang tegas namun santai. Jadi metode yang akan saya terapkan adalah memberikan fleksibilitas dalam pekerjaan, namun tidak terlalu banyak fleksibilitas. Untuk poin ketujuh, apa yang Anda lakukan untuk membangun sikap inisiatif dari karyawan? Jadi saya akan menerapkan sistem kerja di mana karyawan-karyawan saya akan dibayar setiap 1 jam mereka melakukan pekerjaan, dan jika produk yang mereka hasilkan
memiliki kualitas yang bagus, saya akan menambahkan bonus pada akhir hari, sehingga memberikan mereka inisiatif untuk melakukan kerja yang lebih baik. Untuk poin ke-8, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun loyalitas karyawan kepada Anda? Jadi saya akan membangun familiaritas kepada karyawan saya. Saya akan bersosialisasi dengan karyawan saya. Saya akan menerapkan fleksibilitas kerja, di mana karyawan saya kebebasan dalam pekerjaan selama mereka menyelesaikan pekerjaan tersebut. Untuk poin ke-9, apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan melakukan kesalahan fatal yang melakukan perusahaan, namun di satu sisi adalah karyawan yang memiliki rekam jejak yang baik? Jadi untuk poin ini, jika ini merupakan kesalahan karyawan yang pertama kali, saya akan memaafkan karyawan tersebut. Diikuti dengan menanyakan permasalahan dari karyawan tersebut, karena jika saya berbicara dari pengalaman, karyawan tersebut melakukan kesalahan dikarenakan ada situasi darurat yang mereka harus penuhi, seperti anggota keluarga yang dilarikan ke rumah sakit dan mereka membutuhkan uang yang banyak dalam waktu singkat. Dan saya akan secara pribadi mengawasi perilaku dari karyawan tersebut. Untuk poin ke-10, apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan memiliki karakter yang buruk kepada orang lain, namun secara individu memiliki skill yang sangat menguntungkan dan dibutuhkan bagi perusahaan? Jadi jika karyawan saya memiliki skill yang buruk secara sosial, jadi saya akan memberikan ruang pada karyawan tersebut yang tidak membutuhkan interaksi sosial, meminimalisir interaksi sosial yang dibutuhkan dari pegawai ini. Dan saya secara pribadi akan berusaha untuk memperbaiki sikap dari karyawan ini. Namun jika saya tidak bisa memperbaiki sikapnya, saya hanya akan memberikan ruang kerja dan waktu kerja yang tidak membutuhkan interaksi sosial dengan orang lain, atau memiliki interaksi sosial yang minimal. Untuk poin terakhir, apakah menurut Anda ganti-ganti karyawan itu baik bagi refreshment SDM? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, bagaimana seharusnya menurut Anda? Menurut saya, pergantian karyawan merupakan hal yang tidak baik, dan alasan saya mengatakan ini adalah karena metode saya dalam perusahaan ini adalah fokus dalam melatih karyawan-karyawan yang ada di perusahaan saya. Jika karyawan tersebut ingin mengundurkan diri atau ingin mencari pekerjaan lain, maka hal tersebut berada dalam salah saya untuk tidak membangun loyalitas pada karyawan secara cukup. Namun jika karyawan tersebut tidak dapat bekerja karena halangan-halangan seperti usia yang tua atau kecelakaan, maka saya akan mencari karyawan baru untuk menggantikan posisinya. Dan saya akan fokus dalam melatih karyawan tersebut sesuai dengan cara perusahaan. Demikian video
Demikian video saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pada tugas ketiga manajemen desain ini tentang manajemen dari sumber daya manusia. Jika saya ada salah kata, saya meminta maaf dan sekian dan terima kasih.